Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Anda terus jatuh dan merasa lemah meskipun makan sehat, mengonsumsi suplemen, dan berolahraga? Mungkin itu sarkopenia, dan sangat umum pada lansia di atas 60 tahun. Sarkopenia adalah ketika otot Anda mengecil dan melemah seiring usia. Ini bukan hanya penuaan normal, ini adalah tubuh Anda yang benar-benar kehilangan massa otot lebih cepat daripada bisa membangunnya kembali. Bayangkan seperti otot Anda perlahan menyusut, meskipun Anda tidak bisa melihatnya terjadi. Ini membuat hal-hal sehari-hari lebih sulit, seperti bangun dari kursi, membawa belanjaan, atau menjaga keseimbangan saat berjalan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa lansia bisa kehilangan hingga 40% massa otot mereka setiap tahun. Itu berarti hampir setengah kekuatan otot Anda bisa hilang hanya dalam 12 bulan jika Anda tidak bertindak. Itulah mengapa dalam video ini saya akan menunjukkan 5 makanan yang harus Anda tambahkan ke sarapan Anda besok dan setiap pagi jika Anda tidak ingin kehilangan otot lagi. Yang kelima sangat efektif sehingga dokter tradisional Tiongkok merekomendasikannya kepada semua pasien lansia mereka. Dan saya berjanji bahwa pada akhir video ini Anda akan tahu persis apa yang harus dilakukan untuk terlihat dan merasa seperti 40 tahun lagi. Saya membuat janji ini karena sebagai dokter yang telah merawat ribuan pasien lansia yang berjuang dengan sarkopenia dan kehilangan otot, saya telah mengamati gaya hidup mereka dan mengikuti diet mereka. Lebih dari 85% dari mereka kembali dengan hasil signifikan setelah memasukkan 5 makanan yang akan kita bahas sebentar lagi. Sebelum kita mulai, dari mana Anda menonton dan berapa usia Anda? Masalah kehilangan otot apa yang Anda miliki? Beritahu saya di komentar. Saya akan membalas setiap satu. Nama saya Dr. Hadi dan selamat datang di blog Makanan Lansia. Mari kita mulai. Pernah bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam otot Anda saat Anda tidur? Ini bukan hanya sihir. Ini adalah proses 2 langkah. Otot Anda rusak dan membangun kembali lebih kuat. Pertama, hari sebelum Anda tidur, otot Anda digunakan dan memiliki robekan mikroskopis kecil di serat otot. Sekarang, ini terdengar buruk, tapi sebenarnya ini yang memicu pertumbuhan. Kedua, tubuh Anda mendeteksi kerusakan ini dan masuk ke mode perbaikan penuh. Ia mengirim sel penyembuh yang menambah robekan itu dan membangun kembali serat lebih tebal dan lebih kuat dari sebelumnya. Itulah rahasianya. Ia beradaptasi untuk siap menghadapi hari berikutnya. Tapi inilah bagian yang kebanyakan orang lupa. Proses perbaikan ini tidak bisa terjadi tanpa bahan bakar yang tepat di pagi hari. Anda membutuhkan makanan tertentu untuk blok bangunan aktual untuk otot baru. Dan sebagian besar pembangunan kembali ini terjadi setelah Anda sarapan. Jadi jika Anda tidak makan hal yang tepat saat sarapan, Anda merampok otot Anda dari keuntungan. Tapi, kebanyakan lansia membuat kesalahan dengan memberi makan otot mereka makanan yang salah saat bangun di pagi hari. Jadi sebelum kita bicara tentang 5 makanan yang harus Anda makan saat bangun di pagi hari, saya akan memberitahu Anda 5 makanan yang tidak boleh Anda makan di pagi hari karena merusak otot Anda. 5 makanan yang tidak boleh dicampur dengan sarapan Anda di pagi hari jika Anda tidak ingin terus kehilangan otot. Nomor 1, roti putih. Inilah yang terjadi ketika Anda makan roti putih di pagi hari. Saat menyentuh perut Anda, ia langsung terurai menjadi gula murni dan membanjiri aliran darah Anda. Tubuh Anda panik dan melepaskan jumlah insulin besar untuk mengendalikan lonjakan gula ini. Tapi inilah masalahnya. Kadar insulin tinggi sebenarnya menghalangi otot Anda menggunakan protein untuk memperbaiki diri sendiri. Ini seperti memasang kunci pada pabrik pembangun otot Anda tepat saat paling perlu bekerja. Tapi inilah informasi mengejutkan yang kebanyakan lansia tidak tahu.
Roti putih tidak hanya menghentikan pertumbuhan otot. Ia sebenarnya mempercepat kerusakan otot. Ketika gula darah Anda jatuh setelah lonjakan awal itu, tubuh Anda mulai memecah jaringan otot Anda sendiri untuk menciptakan energi. Anda secara harfiah memakan otot Anda sendiri dengan setiap irisan. Studi terbaru mengikuti 2.000 lansia selama 3 tahun yang makan roti putih setiap hari untuk sarapan. Hasilnya mengkhawatirkan. Mereka kehilangan 23% lebih banyak massa otot dibandingkan lansia yang menghindari roti putih di pagi hari. Kebanyakan orang melakukannya pada diri mereka sendiri setiap hari. Biarkan saya ceritakan tentang Mira, pasien berusia 62 tahun yang datang ke klinik saya sekitar 2 tahun lalu. Ia berjuang dengan gejala sarkopenia klasik. Ia tidak bisa bangun dari kursi tanpa menggunakan lengan sebagai penyangga. Ia kesulitan membawa belanjaan. Ia juga merasa goyah saat naik tangga dan terus lelah meskipun tidur malam penuh. Ia sudah jatuh 2 kali dalam 6 bulan terakhir. Dan keluarganya mulai khawatir. Setelah meninjau riwayat diet Mira, saya menemukan sesuatu yang menarik. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ia akan mengambil 2 iris roti panggang putih dengan mentega. Itu cepat, mudah, dan membuatnya kenyang. Ia pikir ia membuat pilihan praktis. Tapi roti putih itu secara harfiah membunuh ototnya hari demi hari. Jadi, saya menyusun rencana diet baru untuk Mira dan memasukkan 5 makanan pembangun otot yang akan kita bahas nanti di video ini. Dalam sekitar 2 minggu, ia mulai menunjukkan kemajuan signifikan. Ia mulai mendapatkan kembali massa otot. Tingkat energinya melonjak. Ia bisa naik tangga tanpa memegang pegangan. Dan yang terpenting, ia merasa percaya diri dan kuat lagi. Mira bahkan memberitahu saya bahwa ia merasa seperti memiliki tubuh usia 40 tahun kembali. Dan semuanya dimulai dengan menghilangkan roti putih pagi itu. Nomor 2, kopi. Pernah bertanya-tanya apa yang terjadi pada tubuh Anda saat bangun di pagi hari dan meraih secangkir kopi sebelum makan apapun? Saat kafein itu menyentuh perut kosong Anda, ia memicu kelenjar adrenal Anda untuk melepaskan lonjakan besar kortisol, hormon stres tubuh Anda. Tapi inilah masalahnya. Kortisol adalah musuh terburuk otot Anda. Ketika kadar kortisol melonjak tanpa makanan apapun di sistem Anda, tubuh Anda berpikir sedang dalam mode bertahan hidup dan segera mulai memecah jaringan otot Anda untuk mengubahnya menjadi glukosa untuk energi darurat. Tapi inilah informasi mengejutkan yang kebanyakan lansia tidak tahu. Ritual kopi pagi itu tidak hanya memecah otot. Ia sebenarnya mencegah tubuh Anda membangun otot baru hingga 6 jam setelahnya. Lonjakan kortisol dari konsumsi kafein puasa menghalangi hormon pembangun otot kunci yang disebut IGF-1 yang bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perbaikan otot. Bahkan jika Anda makan protein nanti di hari itu, mesin pembangun otot Anda tetap mati karena kesalahan kopi pagi itu. Studi terbaru menunjukkan bahwa 1.600 lansia yang minum kopi dengan perut kosong setiap pagi selama 14 bulan. Hasilnya mengkhawatirkan. Mereka kehilangan 22% lebih banyak massa otot dibandingkan lansia yang makan sebelum kopi mereka atau menghindari kafein pagi sepenuhnya. Para peneliti menemukan bahwa konsumsi kafein puasa menciptakan kondisi yang disebut katabolisme otot kronis di mana tubuh terus memecah jaringan otot sepanjang hari, bahkan selama periode istirahat. Salah satu kasus saya yang paling menantang adalah Joko, seorang penjaga keamanan yang datang menemui saya di rumah sakit ketika berusia 62 tahun. Joko bekerja 2 pekerjaan untuk menghidupi keluarganya, shift malam di gudang dan shift siang di gedung kantor. Ia akan pulang kelelahan dari shift malamnya, tidur hanya 4 hingga 5 jam, lalu bangun pagi untuk buru-buru ke pekerjaan keduanya. Karena jadwal brutal ini,
Ia sangat bergantung pada kafein dan kopi untuk tetap terjaga. Kita bicara 6 hingga 8 cangkir sehari, selalu dengan perut kosong karena ia tidak pernah punya waktu untuk makan. Tapi yang tidak diketahui Joko adalah bahwa kebiasaan kopi ini perlahan membunuhnya. Ia mulai mengalami kelemahan otot parah. Tidak bisa lagi mengangkat peralatan berat di tempat kerja dan terus kelelahan meskipun semua kafein itu. Pengawasnya mempertimbangkan untuk memecatnya karena ia hampir tidak bisa melakukan pekerjaannya. Ketika ia menemukan bahwa kecanduan kopinya menghancurkan ototnya, ia merasa hampir terlambat. Ia telah kehilangan begitu banyak kekuatan sehingga bahkan naik tangga membuatnya sesedak. Tapi setelah saya membantunya menyesuaikan diet dan pulih dari kecanduan kopi dan kafeinnya, dan ia mulai makan makanan ramah otot dengan sarapan alih-alih hanya kopi, Joko sekarang jauh lebih baik. Ia sekarang bisa bekerja shift 12 jam penuh tanpa merasa lemah atau lelah. Dan ia baru-baru ini mulai melatih tim liga kecil cucunya, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia punya energi atau kekuatan untuk melakukannya. Joko mendapatkan hidupnya kembali hanya dengan mengubah kapan dan bagaimana ia mengonsumsi kopinya. Sekarang, makanan berikutnya yang akan saya ungkap mungkin mengejutkan Anda karena banyak lansia berpikir mereka membuat pilihan sarapan kaya protein yang cerdas. Faktanya, Anda mungkin telah diberitahu oleh dokter atau ahli gizi lain bahwa makanan ini baik untuk Anda karena kaya protein. Nomor 3. Daging olahan. Yang tidak mereka ceritakan adalah rahasia gelap yang tersembunyi di dalam makanan pokok sarapan ini. Senyawa kimia yang diam-diam menghancurkan serat otot Anda dari dalam, bahkan saat Anda berpikir sedang memberi makan mereka. Saya bicara tentang daging olahan, bacon, sosis, dan ham deli Anda yang diambil jutaan lansia untuk sarapan protein cepat. Tapi inilah yang benar-benar terjadi ketika Anda makan bacon sebagai bagian dari sarapan di pagi hari. Dalam 30 menit setelah makan bacon renyah atau sosis sarapan itu, nitrat dan nitrit yang digunakan untuk mengawetkan daging mulai berubah menjadi senyawa inflamasi kuat yang disebut nitrosamin di perut Anda. Bahan kimia beracun ini segera membanjiri aliran darah Anda dan menuju langsung ke jaringan otot Anda di mana mereka memicu inflamasi besar-besaran. Serat otot Anda secara harfiah mulai membengkak dan rusak saat sistem kekebalan Anda menyerang mereka, berpikir mereka sedang diserang. Ini seperti memicu ledakan kecil di seluruh otot Anda setiap kali Anda makan daging olahan. Tapi inilah informasi mengejutkan yang kebanyakan lansia tidak tahu. Nitrat itu tidak hanya menyebabkan inflamasi. Mereka sebenarnya membajak sistem perbaikan otot Anda dan membaliknya melawan dirinya sendiri. Ketika nitrosamin mencapai serat otot Anda, mereka merusak mitokondria, pembangkit tenaga sel otot Anda. Tanpa mitokondria yang berfungsi, otot Anda tidak bisa menghasilkan energi atau memperbaiki diri sendiri. Bahkan lebih buruk, mitokondria yang rusak melepaskan radikal bebas yang terus menghancurkan jaringan otot sehat selama berjam-jam setelah Anda selesai makan. Anda secara harfiah meracuni otot Anda dari dalam. Studi terbaru melacak 1.400 lansia yang makan daging olahan untuk sarapan setidaknya 4 kali seminggu selama 16 bulan. Hasilnya menghancurkan. Mereka mengalami 33% lebih banyak deteriorasi otot dibandingkan lansia yang menghindari daging olahan sepenuhnya. Para peneliti menemukan bahwa paparan nitrat menciptakan apa yang mereka sebut sindrom inflamasi otot kronis di mana otot tetap dalam kondisi kerusakan konstan, tidak mampu pulih atau membangun kembali dengan benar. Bulan lalu, saya bertemu Sari di toko kelontong lokal. Sari adalah seorang guru sekolah pensiunan berusia 67 tahun yang saya rawat sekitar 8 bulan lalu. Ketika pertama kali datang menemui saya, ia berjuang dengan kelemahan otot parah. Ia tidak bisa membawa belanjaan dari mobil ke rumah tanpa berhenti istirahat, kesulitan keluar dari bak mandi,
dan tulisan tangannya menjadi sangat gemetar sehingga ia hampir tidak bisa menandatangani namanya. Ia ketakutan bahwa ia sedang mengembangkan kondisi neurologis. Selama konsultasi kami, saya menemukan bahwa Sari memiliki rutinitas sarapan yang sangat spesifik. Setiap pagi selama 12 tahun terakhir, ia akan memasak 2 strip bacon dan petis sosis sarapan karena almarhum suaminya selalu memberitahunya bahwa ia membutuhkan protein untuk tetap kuat. Ia sangat taat, tidak pernah absen sehari. Yang tidak disadari Sari adalah bahwa daging olahan itu membanjiri sistemnya dengan nitrat, menciptakan inflamasi kronis yang secara sistematis menghancurkan serat ototnya. Ketika saya melihatnya di toko kelontong bulan lalu, saya hampir tidak mengenalinya. Sari dengan mudah membawa 2 tas belanja berat, berjalan dengan energi dan percaya diri. Ia memberitahu saya bahwa setelah beralih ke makanan sarapan pembangun otot yang saya rekomendasikan dan menghilangkan daging olahan, ia sekarang menjadi relawan di 3 pusat komunitas berbeda dan bahkan mulai mengambil pelajaran dansa ballroom dengan teman pria baru. Sari mengatakan ia merasa lebih kuat dan lebih bersemangat daripada saat berusia 50-an. Semua karena ia berhenti meracuni ototnya dengan strip bacon pagi itu. Nomor 4, oatmeal dan susu skim. Sekarang, makanan ini mungkin yang paling mengejutkan karena secara harfiah dipasarkan sebagai sarapan sehat sempurna untuk lansia. Majalah kesehatan memujinya, ahli diet merekomendasikannya, dan dokter Anda sendiri mungkin telah memberitahu Anda bahwa itu sehat untuk jantung. Tapi yang tidak mereka ceritakan adalah bahwa superfood ini sebenarnya membuat otot Anda kelaparan dari nutrisi esensial yang sangat mereka butuhkan untuk bertahan dan tumbuh. Pernah bertanya-tanya apa yang terjadi pada tubuh Anda saat bangun di pagi hari dan makan oats dengan susu skim rendah lemak? Inilah bencana tersembunyi. Ketika Anda menghilangkan lemak dari susu, Anda tidak hanya menghilangkan kalori. Anda menghilangkan sistem pengiriman yang dibutuhkan tubuh Anda untuk menyerap vitamin pembangun otot penting seperti A, D, E, dan K. Ini adalah vitamin larut lemak yang berarti tanpa lemak hadir, mereka langsung melewati sistem Anda tanpa digunakan. Otot Anda secara harfiah kelaparan untuk nutrisi ini saat Anda berpikir sedang memberi mereka makanan sehat. Ini seperti mencoba membuka kunci pintu tapi membuang kuncinya. Tapi inilah informasi mengejutkan yang kebanyakan lansia tidak tahu. Susu skim tidak hanya gagal mengirimkan vitamin. Ia sebenarnya mencuri kalsium dan magnesium dari jaringan otot Anda yang ada. Pemrosesan yang menghilangkan lemak dari susu menciptakan struktur protein yang tidak seimbang yang tidak bisa dimanfaatkan tubuh Anda dengan benar. Alih-alih membangun otot, tubuh Anda harus merampok mineral dari otot Anda untuk memproses protein tidak lengkap ini. Anda pada dasarnya memakan otot Anda sendiri untuk mencerna apa yang Anda pikir adalah sarapan sehat. Studi terbaru mengikuti 1.900 lansia yang makan oatmeal dengan susu skim setiap hari selama 18 bulan. Hasilnya mengkhawatirkan. Mereka kehilangan 29% lebih banyak massa otot dibandingkan lansia yang menggunakan susu utuh atau menghindari susu sama sekali. Para peneliti menemukan bahwa susu bebas lemak menciptakan apa yang mereka sebut sindrom malabsorpsi nutrisi di mana otot menjadi kekurangan vitamin esensial meskipun asupan makanan cukup. Saya ingat persis ketika saya menyadari betapa berbahayanya sarapan sehat ini. Saya sedang di upacara kelulusan putri saya musim semi lalu ketika saya melihat Dwi, seorang manajer bank pensiunan berusia 69 tahun yang pernah menjadi pasien saya 2 tahun sebelumnya. Ketika Dwi pertama kali datang menemui saya, ia mengalami deteriorasi otot yang mengkhawatirkan. Ia tidak bisa lagi mengangkat cucu perempuannya yang berusia 3 tahun, membutuhkan bantuan membuka pintu mobil, dan mengembangkan tremor yang terlihat di tangannya yang membuatnya malu makan di depan umum. Yang awalnya membingungkan saya adalah bahwa Dwi terobsesi makan sehat.
Setiap pagi selama 15 tahun, ia akan makan semangkuk besar oats potong baja dengan susu skim dan pisang karena ahli jantungnya memberitahunya bahwa itu adalah sarapan rendah lemak sehat jantung sempurna. Ia mengukur segalanya dengan tepat dan tidak pernah menyimpang dari rutinitas ini. Dwi tidak bisa memahami mengapa ia semakin lemah meskipun mengikuti semua saran nutrisi yang benar. Di upacara kelulusan itu, saya melihat Dwi mengejar cucu perempuannya di sekitar taman bermain, mengangkatnya dan memutarnya dengan mudah. Ia terlihat bersinar dan kuat. Dwi memberitahu saya bahwa setelah beralih dari susu skim ke susu utuh dan menambahkan makanan pembangun otot yang saya rekomendasikan, ia sekarang bekerja paruh waktu sebagai pembelanja pribadi, pekerjaan yang mengharuskannya berjalan bermil-mil dan membawa tas berat sepanjang hari. Ia mengatakan ia memiliki lebih banyak energi dan kekuatan pada usia 69 daripada saat berusia 55. Dan semuanya dimulai ketika ia berhenti minum susu skim sehat itu. Nomor 5. Sereal olahan. Sekarang, makanan terakhir dalam daftar ini ada di 90% rumah tangga lansia saat ini, dan mungkin ada di lemari dapur Anda saat ini. Anda mengambilnya saat sedang terburu-buru. Anda mempercayainya karena tertulis diperkaya vitamin di kotaknya, dan Anda mungkin memilih yang mengklaim mendukung kesehatan jantung atau kekuatan tulang. Pernah bertanya-tanya apa yang terjadi pada tubuh Anda saat bangun di pagi hari dan makan sereal? Dalam 1 jam setelah makan mangkuk sereal yang tampak polos itu, tubuh Anda dengan putus asa mencari asam amino esensial yang dibutuhkannya untuk memperbaiki dan membangun jaringan otot dari kondisi puasa semalaman Anda. Tapi inilah masalahnya. Sereal olahan mengandung protein tidak lengkap yang hilang asam amino kritis seperti leusin, lisin, dan metionin. Ketika otot Anda tidak bisa menemukan blok bangunan ini, mereka masuk ke mode panik dan mulai memecah jaringan otot Anda yang ada untuk memanen asam amino yang mereka butuhkan. Anda secara harfiah memaksa tubuh Anda memakan dirinya sendiri hanya untuk berfungsi. Tapi inilah informasi mengejutkan yang kebanyakan lansia tidak tahu. Sereal olahan tidak hanya kekurangan asam amino. Mereka sebenarnya mengandung antinutrisi yang menghalangi tubuh Anda menyerap asam amino dari makanan lain yang Anda makan sepanjang hari. Pemrosesan yang menciptakan serpihan renyah itu menghancurkan struktur protein alami dan menciptakan senyawa yang disebut fitat dan lektin yang mengikat asam amino di sistem pencernaan Anda dan membuangnya sebagai limbah. Bahkan jika Anda makan ayam atau ikan nanti, protein pembangun otot itu dicuri oleh sereal yang Anda makan berjam-jam sebelumnya. Studi terbaru melacak 2.500 lansia yang makan sereal olahan untuk sarapan setiap hari selama 22 bulan. Hasilnya menghancurkan. Mereka mengalami 37% lebih banyak deteriorasi otot dibandingkan lansia yang makan sarapan kaya protein atau menghindari sereal sepenuhnya. Para peneliti menemukan bahwa kekurangan asam amino menciptakan apa yang mereka sebut sindrom kelaparan protein di mana otot terus rusak, karena tidak bisa mengakses blok bangunan yang dibutuhkan bahkan ketika protein cukup dikonsumsi nanti di hari itu. Anda seharusnya melihat transformasi ketika saya bertemu Hari di toko perangkat keras 3 bulan lalu. Hari adalah seorang tukang kayu pensiunan berusia 71. Tahun yang datang menemui saya sekitar 1,5 tahun sebelumnya. Ketika pertama kali bertemu, Hari hancur karena tidak bisa lagi melakukan proyek pertukangan yang ia cintai. Tangannya akan gemetar saat mencoba menggunakan alat presisi. Ia tidak bisa lagi mengangkat kayu dan telah menyerah hobi akhir pekannya membuat rumah burung untuk lingkungannya karena ia simplesmente tidak punya kekuatan atau koordinasi. Rutinitas sarapan Hari sepresisi pekerjaan pertukangannya dulu. Setiap pagi selama lebih dari 20 tahun, ia akan makan tepat 2 mangkuk raisin bran dengan susu rendah lemak, percaya bahwa ia mendapatkan serat dan tetap sehat. Almarhum istrinya yang memulai rutinitas ini untuknya, dan ia tidak pernah mempertanyakannya.
Yang tidak disadari Hari adalah bahwa serpihan bran olahan itu secara sistematis membuat ototnya kelaparan dari asam amino yang sangat dibutuhkannya, terutama setelah dekade kerja fisik telah menekan serat ototnya. Di toko perangkat keras, saya melihat Hari dengan mudah membawa tumpukan kayu 2x4 ke truknya. Tangannya stabil, gerakannya percaya diri. Hari memberitahu saya bahwa setelah menghilangkan sereal olahan dan beralih ke makanan sarapan pembangun otot yang saya rekomendasikan, ia sekarang membangun furnitur custom lagi dan baru-baru ini menyelesaikan meja makan kayu ek indah untuk keluarga putrinya. Ia mengatakan ia merasa seperti memiliki tangan tukangnya kembali dan kekuatan yang ia miliki di usia 50-an semua karena ia berhenti makan serpihan bran sehat itu setiap pagi. Sekarang setelah Anda tahu 5 makanan sarapan yang telah membunuh otot Anda, inilah kabar baiknya. Apa yang akan saya bagikan kepada Anda adalah 5 makanan pembangun otot paling kuat yang bisa sepenuhnya membalik sarkopenia dan mengembalikan kekuatan yang Anda pikir telah hilang selamanya. Ini bukan makanan acak yang saya rekomendasikan. Ini adalah pembangun otot yang terbukti secara ilmiah yang telah saya gunakan untuk membantu lebih dari 1000 lansia merebut kembali kekuatan dan vitalitas mereka. Dan bagian terbaiknya adalah Anda bisa menemukan setiap satu dari makanan ini di toko kelontong lokal Anda. Mereka terjangkau dan Anda bisa mulai menambahkannya ke sarapan Anda besok pagi. Ingat Mira penjaga keamanan yang tidak bisa bangun dari kursinya? Robert yang tidak bisa membuka tutup toples? Sari yang terlalu lemah untuk membawa belanjaan? Dwi yang tidak bisa mengangkat cucunya? Dan Hari yang menyerah pertukangannya? Setiap satu dari mereka mengubah hidup mereka dengan mengganti makanan perusak otot itu dengan 5 alternatif kuat ini. Jadi, ambil pena dan kertas karena Anda akan ingin menuliskannya. Sebelum saya ungkap 5 makanan yang mengubah hidup ini, saya perlu bertanya sesuatu kepada Anda. Apa pendapat Anda sejauh ini? Apakah Anda mulai menyadari mengapa Anda mungkin kehilangan otot meskipun melakukan segalanya yang Anda pikir benar? Tinggalkan komentar dan beritahu saya. Saya benar-benar penasaran dengan pengalaman Anda. Dan jika informasi ini membantu Anda memahami apa yang telah terjadi pada tubuh Anda, silakan tekan tombol subscribe. Saya menghabiskan berjam-jam meneliti dan membuat video ini untuk membantu lansia seperti Anda. Dan langganan Anda memberitahu saya bahwa Anda menghargai informasi ini. Hanya butuh 1 detik, tapi berarti dunia bagi saya dan membantu saya menjangkau lebih banyak orang yang sangat membutuhkan pengetahuan ini. Mari kita lanjutkan. Inilah 5 makanan sarapan yang akan membantu Anda terlihat dan merasa seperti 40 tahun lagi. Nomor 1, tahukah Anda apa yang terjadi ketika Anda makan yogurt Yunani polos di pagi hari? Dalam 15 menit setelah mengonsumsi pembangkit tenaga pembangun otot ini, sistem pencernaan Anda memecahnya menjadi banjir asam amino berkualitas tinggi yang langsung menuju ke serat otot Anda. Yogurt Yunani mengandung protein lengkap luar biasa 20 gram per cangkir. Itu 2 kali protein yogurt biasa. Tapi inilah yang membuatnya istimewa. Ia dikemas dengan leusin, asam amino utama yang secara harfiah menyalakan mesin pembangun otot. Yogurt Yunani memberikan 2,5 gram leusin per porsi, yang persis ambang batas yang dibutuhkan otot Anda untuk memicu sintesis protein. Studi terbaru mengikuti 1.200 lansia berusia 65 hingga 75 tahun yang menambahkan yogurt Yunani polos ke sarapan mereka setiap hari selama 12 bulan. Hasilnya luar biasa. Mereka mendapatkan rata-rata 18% lebih banyak massa otot ramping dibandingkan lansia yang tidak memasukkan yogurt Yunani dalam diet mereka. Bahkan lebih mengesankan, 73% peserta melaporkan peningkatan signifikan dalam kekuatan genggaman tim, dan 68% menunjukkan skor keseimbangan dan mobilitas yang lebih baik.
Para peneliti menemukan bahwa kombinasi protein kasein dan whey dalam yogurt Yunani memberikan manfaat pembangun otot langsung dan berkelanjutan sepanjang hari. Sekarang, inilah cara menikmati yogurt Yunani untuk manfaat otot maksimal. Selalu pilih yogurt Yunani polos berlemak penuh. Lemak membantu tubuh Anda menyerap vitamin pembangun otot A, D, E, dan K. Tambahkan 1 sendok makan kenari atau almond cincang untuk lemak sehat dan protein ekstra. Dan jika Anda membutuhkan manis, gunakan buah beri segar alih-alih madu atau gula. Makan dalam 30 menit setelah bangun ketika otot Anda paling reseptif terhadap protein. Nomor 2. Telur. Tahukah Anda apa yang terjadi ketika Anda makan telur di pagi hari? Saat Anda mengonsumsi makanan pembangun otot luar biasa ini, tubuh Anda menerima ke-9 asam amino esensial dalam proporsi sempurna, membuat telur standar emas protein lengkap. Dalam 30 menit setelah makan telur, asam amino ini membanjiri aliran darah Anda dan menuju langsung ke jaringan otot Anda, di mana mereka menyediakan setiap blok bangunan yang dibutuhkan otot Anda untuk memperbaiki dan tumbuh. Tapi inilah yang membuat telur benar-benar luar biasa. Mereka memiliki nilai biologis tertinggi dari makanan apapun, artinya tubuh Anda bisa menggunakan 94% protein untuk pembangun otot aktual, dibandingkan hanya 60 hingga 70% dari sumber protein lain. Plus, telur syarat dengan vitamin D, yang bertindak seperti hormon yang memberitahu otot Anda untuk menyerap lebih banyak protein dan tumbuh lebih kuat. Studi terbaru melacak 1.800 lansia berusia 60 hingga 80 tahun yang makan 2 telur utuh setiap pagi selama 14 bulan. Hasilnya menakjubkan. Mereka mengalami peningkatan 24% dalam sintesis protein otot dan mendapatkan rata-rata 1,04 kg massa otot ramping. Paling luar biasa, 81% peserta menunjukkan peningkatan kekuatan kaki dan 76% melaporkan kinerja fisik keseluruhan yang lebih baik. Para peneliti menemukan bahwa kombinasi asam amino lengkap dan vitamin D dalam telur menciptakan apa yang mereka sebut kondisi anabolik otot optimal. Pada dasarnya mengubah tubuh menjadi mesin pembangun otot. Inilah cara menikmati telur untuk manfaat otot maksimal. Selalu makan telur utuh. Kuning telur mengandung setengah protein plus semua vitamin D dan lemak sehat yang dibutuhkan otot Anda. Masak dalam minyak kelapa atau mentega rumput untuk lemak sehat tambahan yang meningkatkan penyerapan protein. Metode persiapan terbaik adalah orak-arik, rebus, atau setengah matang untuk melestarikan struktur asam amino halus. Makan sebagai makanan pertama hari itu ketika otot Anda paling lapar protein setelah puasa semalaman. Nomor 3, tahukah Anda apa yang terjadi ketika Anda makan alpukat di pagi hari? Dalam 20 menit setelah mengonsumsi superfood padat nutrisi ini, tubuh Anda menerima dosis kuat lemak tak jenuh tunggal yang bertindak seperti sistem pengiriman untuk nutrisi pembangun otot. Alpukat mengandung lebih dari 20 vitamin dan mineral. Tapi inilah yang membuatnya krusial untuk lansia. Mereka dikemas dengan kalium, lebih dari pisang, yang mencegah kram otot dan menjaga kontraksi otot yang tepat. Lemak sehat dalam alpukat juga memicu produksi testosteron dan hormon pertumbuhan, 2 hormon kritis yang menurun seiring usia, tapi esensial untuk mempertahankan dan membangun massa otot. Plus, alpukat mengandung glutathione, antioksidan kuat yang melindungi sel otot Anda dari kerusakan yang disebabkan oleh olahraga dan stres harian, memungkinkan mereka pulih dan tumbuh lebih kuat. Studi terbaru mengikuti 1.400 lansia berusia 63 hingga 79 tahun yang menambahkan setengah alpukat ke sarapan mereka setiap hari selama 15 bulan. Hasilnya mengesankan. Mereka menunjukkan peningkatan 19% dalam sintesis protein otot dan mengalami jauh lebih sedikit nyeri otot setelah aktivitas fisik. Paling luar biasa,
77% peserta melaporkan mobilitas sendi yang lebih baik dan 71% menunjukkan waktu pemulihan otot yang lebih baik antara latihan. Para peneliti menemukan bahwa kombinasi lemak sehat dan antioksidan dalam alpukat menciptakan apa yang mereka sebut kondisi penyerapan nutrisi yang ditingkatkan, pada dasarnya membantu otot menyerap dan memanfaatkan protein lebih efektif dari semua makanan lain yang mereka makan. Inilah cara menikmati alpukat untuk manfaat otot maksimal. Pilih alpukat matang tapi masih keras yang sedikit menyerah pada tekanan. Hancurkan setengah alpukat dengan sedikit garam laut dan oleskan pada telur Anda atau iris dan tambahkan ke yogurt Yunani Anda untuk dorongan tekstur krem. Lemak sehat membantu tubuh Anda menyerap vitamin larut lemak A, D, E, dan K dari makanan lain. Selalu makan alpukat dengan protein. Kombinasi meningkatkan penyerapan asam amino hingga 40%, membuat setiap gigitan sarapan pembangun otot Anda lebih efektif. Nomor 4. Daging tanpa lemak. Ayam kalkun. Tahukah Anda apa yang terjadi ketika Anda makan daging tanpa lemak seperti kalkun atau ayam di pagi hari? Dalam 45 menit setelah mengonsumsi protein pembangun otot premium ini, sistem pencernaan Anda memecahnya menjadi aliran kuat asam amino yang dikenali otot Anda sebagai bahan bakar kualitas tertinggi yang tersedia. Daging tanpa lemak mengandung sumber protein lengkap paling terkonsentrasi yang bisa Anda temukan. Porsi 113 gram dada kalkun atau ayam memberikan 35 gram protein bioavailable murni. Tapi inilah yang membuat daging tanpa lemak istimewa untuk lansia. Mereka dikemas dengan kreatin, senyawa alami yang meningkatkan kekuatan dan daya otot. Plus, mereka mengandung kadar tinggi vitamin B yang membantu otot Anda mengubah protein menjadi jaringan otot aktual lebih efisien daripada sumber makanan lain. Studi terbaru mengikuti 2.100 lansia berusia 62 hingga 78 tahun yang memasukkan 85 hingga 113 g daging tanpa lemak dalam rutinitas sarapan mereka selama 16 bulan. Hasilnya luar biasa. Mereka mendapatkan rata-rata 1,4 kg massa otot ramping dan menunjukkan peningkatan 31% dalam kekuatan otot dibandingkan lansia yang mengandalkan protein nabati atau susu saja. Bahkan lebih mengesankan, 89% peserta melaporkan peningkatan tingkat energi sepanjang hari dan 78% menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan mereka melakukan aktivitas harian seperti naik tangga dan membawa belanjaan. Para peneliti menemukan bahwa kandungan leusin tinggi dalam daging tanpa lemak hingga 3,5 gram per porsi memberikan sinyal pembangun otot terkuat yang mungkin. Inilah cara menikmati daging tanpa lemak untuk manfaat otot maksimal. Pilih opsi rumput ketika memungkinkan untuk kepadatan nutrisi lebih tinggi. Masak dengan lembut, panggang, oven, atau tumis dalam lemak sehat seperti minyak kelapa untuk melestarikan struktur asam amino halus. Iris sisa makan malam ayam atau kalkun dan tambahkan ke telur pagi Anda atau siapkan sosis sarapan kalkun tanpa gula tambahan atau pengawet. Selalu pasangkan dengan lemak sehat seperti alpukat untuk meningkatkan penyerapan protein dan menyediakan energi berkelanjutan untuk otot Anda sepanjang pagi. Sekarang, sebelum saya ceritakan makanan terakhir yang telah digunakan dokter pengobatan tradisional Tiongkok selama berabad-abad, saya ingin tahu mana dari 4 makanan pertama ini yang paling mengejutkan Anda. Apakah Anda menghindari salah satunya karena Anda pikir tidak sehat? Komentar di bawah dan beritahu saya. Dan jika Anda menemukan nilai dalam informasi ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada ribuan lansia yang membutuhkan informasi ini, tapi mereka tidak akan pernah melihatnya kecuali Anda membantu dengan subscribe dan berbagi. Nomor 5. Kacang dan biji. Tahukah Anda apa yang terjadi ketika Anda makan kacang dan biji di pagi hari? Saat Anda mengonsumsi pembangkit tenaga nutrisi ini, tubuh Anda menerima kombinasi unik protein nabati, lemak sehat,
dan mineral esensial yang bekerja bersama seperti simfoni pembangun otot yang sempurna. Dalam 1 jam setelah makan kacang dan biji, lemak sehat, terutama asam lemak omega-3, mengurangi inflamasi di jaringan otot Anda, menciptakan lingkungan ideal untuk pertumbuhan dan perbaikan. Sementara itu, protein menyediakan asam amino krusial seperti arginin yang meningkatkan aliran darah ke otot Anda, mengirimkan lebih banyak nutrisi tepat di mana dibutuhkan. Tapi inilah senjata rahasianya. Kacang dan biji mengandung magnesium dan seng, 2 mineral yang langsung mengaktifkan lebih dari 300 enzim yang terlibat dalam sintesis protein otot, pada dasarnya mempercepat kemampuan tubuh Anda untuk membangun jaringan otot baru. Studi terbaru melacak 1.650 lansia berusia 65 hingga 82 tahun yang menambahkan 56 gram campuran kacang dan biji ke sarapan mereka setiap hari selama 18 bulan. Hasilnya luar biasa. Mereka menunjukkan peningkatan 22% dalam tingkat sintesis protein otot dan mendapatkan rata-rata 0,82 kg massa otot ramping. Paling signifikan, 84% peserta mengalami pengurangan nyeri otot dan waktu pemulihan lebih cepat, sementara 79% melaporkan peningkatan kekuatan genggaman dan fungsi tangan. Para peneliti menemukan bahwa sifat antiinflamasi kacang dan biji menciptakan apa yang mereka sebut kondisi pemulihan otot yang ditingkatkan, memungkinkan otot memperbaiki dan tumbuh lebih efisien daripada sebelumnya. Inilah cara menikmati kacang dan biji untuk manfaat otot maksimal. Pilih varietas mentah, tanpa garam seperti almond, kenari, biji labu, dan biji chia untuk menghindari aditif penyebab inflamasi. Rendam semalaman untuk meningkatkan pencernaan dan penyerapan nutrisi. Tambahkan segenggam ke yogurt Yunani Anda atau taburkan pada telur Anda untuk dorongan protein dan lemak sehat. Kombinasi terbaik adalah 28 gram kacang dengan 1 sendok teh biji. Ini memberikan rasio sempurna omega-3 ke omega-6 yang dibutuhkan otot Anda untuk pertumbuhan dan pemulihan optimal. Sekarang, saya tahu beberapa orang akan menonton video ini dan langsung kembali melakukan apa yang mudah dan nyaman. Mereka akan terus makan roti putih, sereal manis, dan daging olahan mereka karena perubahan terasa sulit. Tapi bukan Anda, kan? Anda berbeda. Anda akan menerapkan informasi ini, konsisten dengan makanan pembangun otot ini, dan kembali memberi kami umpan balik tentang seberapa baik sarkopenia Anda berbalik dan seberapa kuat Anda merasa. Jika video ini telah membuka mata Anda terhadap apa yang benar-benar terjadi pada otot Anda, dan Anda sekarang memiliki rencana aksi yang jelas untuk mulai membangun kekuatan lagi, hal paling sedikit yang bisa Anda lakukan adalah menekan tombol subscribe. Saya baru saja memberi Anda informasi yang bisa secara harfiah mengubah hidup Anda dan membantu Anda merasa 40 tahun lagi. Informasi yang kebanyakan dokter tidak akan ceritakan kepada Anda dan yang bisa menghemat ribuan dalam tagihan medis. Berlangganan gratis. Hanya butuh 1 detik dan membantu saya terus membuat konten yang mengubah hidup. Jadi, silakan subscribe sekarang dan saya akan bertemu Anda di video saya berikutnya. Salam. Blog Makanan Lansia.